Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan hasil dari tugas 4 kami dari mata kuliah Rekayasa Sistem Kerja. Perkenalkan, nama saya Pinky, lalu ada rekan-rekan saya yaitu Zahra, Anissa, April, dan Raden. Untuk tugas 4 kali ini, judul jurnal yang kami ambil merupakan Work Sampling Method for Analysis of Performance and Determining the Number of Workers in the Warehouse Department. Jurnal ini ditulis oleh Sylvie Indah Kartikasari, Bintoro Dwi Krisnawinata, Debrina Puspita Andriani, dan Wisnu Wijayanta Putro. Untuk perusahaan yang diteliti pada jurnal ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang peternakan dan pabrik pengolahan susu yang lebih tepatnya di Kota Malang. Lebih khususnya lagi, departemen yang diteliti pada perusahaan tersebut adalah sesuai yang pada judul, yaitu Departemen Pergudangan atau Warehouse. Lalu terdapat tujuan untuk dilakukannya dari analisis di perusahaan ini adalah untuk mengetahui waktu baku pada divisi pergudangan dalam menyelesaikan pekerjaannya, mengetahui apakah pekerja telah menggunakan waktu secara optimal, dan untuk mengetahui apakah jumlah pekerja sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum. Lalu di sini ada shift kerja pada Departemen Pergudangan. Pada Departemen Pergudangan sendiri terdapat 3 bagian, yaitu bagian produksi susu UHT, bagian ESL, dan bagian suku cadang dan bahan baku. Dari gambar ini dapat dilihat ada data dari jam lembur, pemimpin gudang, stockkeeper, dan warehouse feeder di bagian suku cadang dan bahan baku. Dapat dilihat juga dari garis pada grafik ini, jam lembur paling tinggi berada yang pada warna hijau, di mana warna hijau ini menunjukkan bagian dari logistik. Bagian logistik ini memiliki jam lembur lebih dari 56 jam per bulan. Oleh karena itu, bagian ini memiliki tingkat lembur yang paling tinggi dibandingkan bagian lainnya pada suku cadang dan bahan baku. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 120 Tahun 2004, dalam pasal 3 menyebutkan bahwa batas maksimal jam lembur dalam satu minggu adalah 14 jam dan dalam satu bulan tidak melebihi 56 jam per bulan untuk satu orang pegawai. Untuk itu perlu dilakukannya perbaikan pada pegawai yang melebihi batas maksimal yang telah ditentukan. Tabel berikut merupakan data pre-work sampling yang dilakukan pada warehouse leader, stockkeeper, dan warehouse feeder untuk mengetahui presentasi waktu produktif dan non-produktif pada suku cadang dan bahan baku. Data tersebut diambil dari sampel prakerja yang dilakukan sebanyak 300 kali secara acak. Pengamatan tersebut dilakukan pada pukul 8-16 untuk waktu kerja normal. Pekerja dianggap produktif jika bekerja sesuai dengan job description dan tidak dianggap produktif apabila melakukan aktivitas di luar job description. Dapat dilihat pada tabel. Non-productive time menunjukkan presentase non-produktif yang di atas 20% dan harus lebih dioptimalkan. Untuk mengoptimalkan waktu tersebut, dilakukan work sampling method. Sebelum melakukan work sampling method, dilakukan pengumpulan data presentase kegiatan produktif dan non-produktif pekerja selama melakukan pekerjaannya. Diambil sebanyak 700 data yang terpantau dari 100 kunjungan yang dilakukan selama 7 jam, mulai dari pukul 8 hingga 16, dengan waktu istirahat selama 1 jam yang dimulai dari pukul 12 hingga 13. Metode pengambilan data dari work sampling ini dikumpulkan menurut waktu random, dan pengamatannya dilakukan sesuai waktu random yang telah ditentukan. Dapat diketahui sebelumnya, data yang telah diambil adalah 700 data dengan total data 2100 data yang diambil dari 3 pekerja. Secara keseluruhan, productive observation didapatkan 78,7%. Dengan warehouse leaders 74%, stockkeeper 77,9%, dan feeder 84,4%. Setelah itu dilakukan penentuan jumlah menit pengamatan dan didapatkan jumlah menit pengamatan adalah 2.940 menit. Berdasarkan waktu pengamatan yang sudah ditentukan, berikut adalah tabel dari hasil pengamatan. Aktivitas dari pekerjanya itu sendiri terbagi menjadi 3 untuk masing-masing pekerja warehouse leader, dan juga stockkeeper. Untuk pekerjaan warehouse leader terbagi menjadi waktu produktif, lalu waktu produktif yang tidak sesuai dengan job description, dan waktu non-produktif.
serta terdapat juga total untuk pekerjaan dari warehouse leader. Selanjutnya adalah untuk pekerjaan warehouse leader yang terbagi menjadi waktu produktif yang tidak sesuai dengan job description, dan waktu non-produktif, serta total dari waktu kegiatan warehouse leader. Setelah itu juga terdapat kegiatan waktu produktif untuk stockkeeper, waktu produktif yang tidak sesuai dengan job description dan waktu non-produktif, serta total dari keseluruhan aktivitas pada pekerjaan stockkeeper. Oke, selanjutnya adalah menghitung hasil rata-rata data produktivitas. Yang pertama adalah hasil rata-rata data produktivitas pada warehouse leader didapatkan sebesar 0,74 atau 74% untuk rata-rata data produktivitas warehouse leader. Selanjutnya adalah untuk pekerjaan stock leader didapatkan hasil sebesar 0,779 atau sekitar 77,9% untuk rata-rata produktivitas pekerjaan stock leader. Dan terakhir untuk pekerjaan warehouse leader didapatkan sebesar 0,844 atau sekitar 84,4% rata-rata produktivitas untuk pekerjaan warehouse leader. Terdapat hasil dari cycle time dari warehouse sebesar 58 menit, stockkeeper sebesar 61 menit, dan warehouse leader sebesar 44 menit. Ada juga normal time yang didapatkan dari warehouse leader sebesar 58 menit, stockkeeper sebesar 61 menit, dan warehouse leader sebesar 44 menit. Terdapat juga standard time yang dihasilkan pada warehouse leader sebesar 74 menit, stockkeeper sebesar 77 menit, dan warehouse leader sebesar 56 menit. Terakhir, dihasilkan juga workload dari warehouse leader sebesar 0,895, stockkeeper sebesar 0,935, dan warehouse leader sebesar 1,02. Akan dijelaskan juga analisis dari jurnal. Dari tabel berikut dapat dilihat terdapat hasil persentase kegiatan produktif terbesar diperoleh oleh warehouse leader sebesar 84,4%. Di urutan kedua terdapat warehouse leader dengan persentase produktivitas sebesar 74,6%. Di urutan terakhir terdapat stockkeeper yang memiliki nilai persentase sebesar 77,9%. Dari hasil analisis persentase produktivitas dapat diketahui bahwa adanya perbedaan nilai persentase produktif setiap pekerja dikarenakan perbedaan jabatan dan juga banyak kegiatan non-produktif yang diperoleh saat melakukan observasi. Warehouse leader memiliki nilai persentase produktif terbesar karena memiliki karena mengantarkan kemasan ke gudang produksi yang diinstruksikan oleh mandor pengemasan. Hal ini karena barang disimpan di gudang suku cadang dan bahan baku, sehingga dapat berpengaruh terhadap nilai persentase pemimpin gudang produktif suku cadang dan bahan baku. Selanjutnya, analisis hasil perhitungan work sampling. Waktu standar yang diperoleh warehouse leader dalam proses pengiriman dan bongkar muat adalah 74 menit. Stockkeeper mendapatkan waktu standar 77 menit dan warehouse leader mendapatkan waktu standar 56 menit untuk sekali pengiriman atau pemuatan. Warehouse leader memiliki standar waktu yang melebihi waktu kerja yang telah ditentukan. Namun, standar waktu yang didapat dari warehouse leader dan stockkeeper selama 7 jam kerja normal masih terdapat kegiatan yang tidak produktif. Selanjutnya, analisis beban kerja. Beban kerja warehouse leader 89%, stockkeeper beban kerja 93%, dan warehouse leader beban kerja 102%. Untuk perhitungan jumlah pekerja di warehouse leader dilakukan dengan menggunakan persentase beban kerja warehouse leader. Setelah dilakukan perhitungan dengan menambah jumlah pekerja menjadi 2 orang, maka presentasi beban kerja menjadi 51%. Perhitungan ini dianggap presentasi beban kerja yang ideal karena tidak melebihi 100%. Selanjutnya, opini kelompok. Yang pertama, dengan meningkatkan produktivitas pekerja pada gudang suku cadang dan bahan baku, maka dilakukan pengurangan waktu menganggur saat bekerja. Yang kedua, perlu adanya waktu standar sehingga membuktikan bahwa pekerja menyelesaikan pekerjaannya secara tepat agar sesuai dengan jam kerja. Dan terakhir, perlu adanya perbaikan masalah beban kerja pada warehouse leader dengan menambah tenaga kerja untuk
untuk pihak pengemasan dan pemimpin gudang yang dapat membantu kegiatan proses bongkar atau memasukkan barang agar beban kerja lebih optimal. Dari jurnal yang sudah kami bahas, dapat disimpulkan bahwa perhitungan work sampling didapatkan dari waktu baku pada divisi pergunangan dalam menyelesaikan pekerjaan jam lembur suku cadang dan bahan baku di bagian logistik lebih dari 56 jam per bulan. Oleh karena itu, bagian pergudangan ini memiliki tingkat lembur yang tinggi dan diperlukan adanya penambahan jumlah pekerja untuk mengurangi tingkat lembur tersebut. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.